Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Hadirin teman-teman yang saya hormati, puasa dan produktivitas itu merupakan kata yang memang tidak bisa dipisahkan. Hal ini terangkum dalam tujuan puasa tersebut, yaitu la'allakum tattaqun, yang sifatnya itu adalah dinamis dan aktif, tidak pasif. Maka di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa, maka itu selalu diasosiasikan dengan i'malu atau amalan, atau dengan amal soleh. Salah satunya itu adalah puasa. Maka dalam hal ini Allah itu menekankan ketika adanya perintah puasa, maka Allah itu secara langsung itu menekankan kepada produktivitas kita. Di dalam Islam, produktivitas itu tidak hanya lahiriah saja, akan tetapi ada sisi batiniahnya. Hal ini juga yang harus ada di dalam ibadah puasa. Bahkan Allah berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 105, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di dalam hal ini, di dalam tafsir Ar-Razi atau Mafatihul Ghaib mengatakan bahwa ada dua. Yang pertama, ada dua poin. Yang pertama, ayat di sini merupakan janji atau janji kesenangan bagi orang-orang yang memang tahu dan yakin bahwa Allah itu adalah orang yang melihat, atau zat yang melihat hambanya, dan ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mau produktivitas. Kemudian dengan ayat tadi Allah menekankan bahwa apapun itu, mau puasa atau produktivitas dalam mencari amalia atau aktivitas di dalam keseharian, itu pasti Allah mengetahuinya, atau bahkan Allah itu menyaksikan nanti pada akhirnya kita akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ini dalam pemahaman kebalikannya, Allah mengancam orang-orang yang tidak produktivitas di dalam menjalankan puasa. Misalnya tidur, kemudian malas-malasan, dan tidak mau bekerja. Hal ini juga yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai waktu yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Nah, sehingga ada tips dan trik untuk terus berproduktivitas dalam melaksanakan puasa. Di antaranya, niat kita berpuasa memang harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya asupan gizi, kemudian adanya makanan-makanan yang memang menjadi tenaga untuk kita beraktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tetap istiqomah, apa yang sudah dilaksanakan sebelum puasa atau sebelum Ramadan itu terus dilaksanakan. Dan momentum Ramadan ini menjadi bagian atau menjadi awal kita untuk terus meningkatkan ibadah dan aktivitas amalia kita sehari-hari, sehingga adanya lipat ganda atau kelipatan ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pahala-pahala kita. Ini menjadi motivasi dan motivasi untuk kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus beraktivitas dan menjalankan apa yang sudah kita istiqomahkan sehari-hari. Bagi orang yang berprofesi sebagai orang yang bekerja keras, dia harus terus bekerja keras. Bagi orang pelajar, terus berproduktivitas dalam belajarnya. Hal ini juga sebagai gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang bertakwa itu orang yang mampu melaksanakan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu terus berproduktivitas baik dalam hal duniawi atau ukhrawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.